Kita ngomong enak kayak enak dulu. Lo enak gitu. Kita mah jackpot ini gitu kan. Ini udah mulai nih. Hah? Udah mulai. Udah mulai. Oke, kali ini kita berbeda cuy. Karena kali ini belum tak record. Sorry, aku record lewat sini dulu nih. Bahaya nih kalau nggak ada record di sini. Udah record. Nah, kembali lagi kali ini kita berbeda cuy. Selain biasanya kan kelihatan tangan kiri dong yang pakai kaos tangan, terus tangan kanan polosan. Nah, kali ini kita kelihatan mukanya nih, kelihatan mukanya. Kata muka nih. Nah, bagi kalian yang penasaran ini sebenarnya mukanya Om ini kayak gimana? Nah, ini mukanya. Ini aslinya. Gue juga sering nonton. Gitu kan. Dan kali ini kita kedatangan tamu spesial, pasti kalian nggak asing dengan muka ini, apalagi ketika pas covid ya kan, covid kita WFH gitu kan, lihat channel siapa kalau jam tangan gitu kan, selain Bung Adrian pasti inilah sosok yang kalian cari gitu. Yo minasan, Aduh. Genki desu ka? Yo everyone, welcome back to bla bla YouTube channel Markas ya buat entusias cerdas. Kalian pasti tahu deh. Oh gitu. Kita lihat Jadi, dulu, pastikan. Udah. Oh iya udah. Udah. Takutnya nanti lama gak nge-record, wah tengkar aja kita ini. Oke, jadi kita ini pengen ngobrolin apa nih Om? Kita ini kan sebenarnya di sini tujuannya adalah kita ini nutupin kamera nggak sih? Enggak kayaknya. Gini aja. Iya, mungkin ini kita pindahin dulu deh. Pindahin aja. Oke. Oke. Nah kali ini biasanya kan Om Tio ini biasanya nge-review Seiko dan segala macam. Nah kali ini kita akan kasih tunjuk jam tangan Homas cuy. Sebagus apa dan apa pandangan Om Tio lebih lanjut tentang jam tangan Homas. Seperti Pagani Design, Speck Anson, Ada Tandorio, Adis Dive, apa lagi tuh? Steel Flyer, Steel Dive, iya kan? Steel Dive udah disebut dari dulu. Terus Iya. apa nih? Sone. Speck Anson. Speck Anson. Ada Rostimi juga ada. Iya, Rostimi juga ada Oke. nih. Ini beberapa juga ada yang udah jadi apa ya? Brand favorit aku juga sih sebenarnya. Yang mana? Oh, gue paling suka si Tandorio ya di antara Tandorio. semua ya. Banyak variannya mungkin ya sama Banyak finishingnya. varian dan sebetulnya lebih banyak bisa dibikin banyak varian lagi sih Tandorio. Karena dia memfasilitasi untuk polosan biasanya kan. Benar. Jadi gini, kita ini ngobrol juga kan selama ini orang kalau baru mulai jam atau apa kan pertama biasanya nyari yang harga terjangkau dulu ya. Buat pemula wajar, gue dulu juga gitu kan. Pasti nggak jauh-jauh dari ya situ. nggak jauh-jauh atau mungkin kalau gue dulu mulain tuh kan pasti dari brand yang umum banget nih kayak AC atau Iya. Expedition tuh mulai baru setelah itu ngerambah ke yang lain. Oke, jadi buat beberapa orang kan juga pastinya akan mencari brand yang mungkin udah yang pasti-pasti aja deh brandnya gitu loh. Yang yakin aja. Benar. Tapi kan sekarang dibalik semua itu kan, dibalik brand itu kan sebetulnya kenapa sih brand itu terkenal? Kan karena barangnya juga. Benar. Betul. Kan? Nah kalau kita sebagai hobiis, watch enthusiast, kadang juga udah nggak melulu harus brand ya. Iya, Gitu. kalau udah dalam ya agak Iya, dalam. kalau udah watch enthusiast, udah penghobi itu kadang kan kita juga udah nggak perlu kayak harus brand. Kita jadi mikir brand ini bagus kenapa sih gitu loh. Oh mungkin kita udah ngecek movementnya yang dipakai Mesinnya, apa, jantungnya kualitinya apa, ya kan kayak gitu. Tapi giliran kita udah perlahan-lahan gitu, akhirnya kita jadi ngerambah ke micro brand atau mungkin brand-brand baru yang mungkin terkesan emang belum punya nama, tapi sebetulnya secara build quality bisa dibilang bukan jelek, tapi lebih ke fair atau mungkin kadang ada yang bikin build quality-nya itu bagus, tapi karena mereka mungkin brandnya belum besar, akhirnya mereka juga masih belum bisa jual dengan harga yang selangit. Nah itu tuh yang kita mesti tahu dan kebetulan
saya sama ini udah tahu nih. Nah, ini yang pengen kita share ke kalian juga. Jadi sebetulnya kita bisa dapat barang bagus tanpa harus membeli merek dulu gitu loh. Untung mungkin kalau mengenal ya nggak apa-apa, tapi sebetulnya dari brand-brand yang ini itu juga sebetulnya keren juga gitu loh, secara build quality juga nggak kalah gitu loh. Hanya saja mungkin karena ini masih micro brand, jadinya mereka belum semahal itu. Nah, ini sebetulnya kesempatan kita sebagai hobis nih. Sebelum mahal nih, sebelum naik, mahal. sebelum kena 12%, bro. Ya, Serem bener. banget bro, 12%, bro. Waduh, serem. Apalagi nanti jam tangan yang di mall-mall kena pajak mall, kena pajak penjualan 12% double-double. Jadi itu. Dan satu lagi, biasanya kenapa sih brand yang gede itu udah mahal? Karena mereka sendiri kenapa? udah punya pajak brandnya sendiri. Oh, ada pajak brand pertama. Iya, Nah. ya contohnya kalau kita ngomong Masuk ya, Seiko, pajak masuknya ya. Casio dan segala macam, itu untuk mereka punya brand itu aja pajaknya udah gede. Sama kayak Apple berarti. Apple kan untuk mencakarkan Apple 16 mau rilis aja, dia butuh berapa triliun tuh kan untuk Iya, dealan dengan Indo benar. agar punya legalitas ibaratnya ke ini. Iya benar. Jadi itu pajak brand itu aja udah gede. Terus belum kalau mereka kayak gitu, akhirnya mereka kan punya kewajiban untuk advertising. Oh iya, kita iklan, tahu iklan. advertising itu mahal. Mahal banget. Sedangkan kalau kita yang sebagai penghobi kan kadang kita mahal murah dinilainya dari Kualitas, Iya. spek. Speknya begini aja kok mahal sih bro. Nah, kadang kayak gitu, ada kaum mending kayak gitu. Ini NH harga 1 juta 2 juta, tapi ada San Martin harga 5 juta ibaratnya. Iya. Sama-sama mesin NH. Iya. Mahalnya di mana? Nah, itu yang bikin bingung kadang-kadang. Benar. Nah, karena itu kan juga gue juga sering ya dalam perjalanan itu ada juga nih kayak misalkan ini speknya begini nih, tapi harganya sekian nih. Apa ya yang bikin dia harganya segitu? Nah, ada pertanyaan di ada situ. pertanyaan. Nah, itu ternyata selama ini gue analisa juga nggak meleset gitu loh. Contohnya nih di kayak begini-begini nih ya. Ini speknya nih kalau kita ngomongin di brand yang kayak udah gede ya, contohnya yang umum kayak tadi Seiko. Aduh, udah berapa nih? Udah berapa? Aduh, iya Kak. Contoh kayak yang ini nih Grand Seiko nih, Masnya Grand Seiko nih. Ini kurang lebih kalau masuk mall ini nggak tahu berapa ini harganya. Iya kan, ini kalau udah masuk mall udah berapa? Ini kebetulan Pagani Design. Modelnya bisa dibilang desainnya kayak Seiko Prospect yang LX series. Yang mungkin kalau di Seiko-nya sendiri udah pakai spring drive. Oke, spring drive mahal, plus dia pakai titanium. Tapi nggak semua orang kadang perlu itu kan. Orang tuh cuma perlu jam yang keren, build quality-nya bagus, dan yang paling umum water resistnya terjamin. Bener nggak? Yang paling penting tuh kan nggak ngembun yang dicari sebenarnya kan. Karena ini ada screw down crown belum gitu kan. Gitu. Kacanya ngembun nggak kayak gitu. Terus satu lagi nih, biasanya ya mungkin kalau kayak kita mau jam baterai, mau quartz atau otomatis udah nggak masalah karena itu sebetulnya udah tergantung kebutuhannya Selera. apa kan gitu. Cuman kan ada orang kan melihat kalau nggak otomatis detiknya nggak sweeping tuh jelek. nggak ya. sweeping. Iya kan? Nah, Ternyata ada juga nih. iya kan. Tapi untuk otomatis kalau misalkan kita yang di brand gede tadi kan pasti mahal tuh. Iya, Kan? mahal banget kalau brand gede. Mesin NH itu di mall itu kayaknya udah mahal-mahal banget sih itu. Coba di atas 2 lah. Coba contohnya yang ini nih. Ini water resistnya berapa nih? 300 meter ya? 300 meter, screw down crown, insert bezelnya udah keramik ya. Kacanya udah pasti sapphire. Nah, ini build quality-nya gue bilang bagus. Oke lah, memang jangan dibandingin head on dulu ya. Pasti ada plus minus, tapi gue bilang minusnya nggak terlalu banyak, bahkan mungkin masih bisa dibilang 11-12. Tapi ini harganya di kisaran berapa sih? Kalau Pagani kisaran rata-rata 1 juta sampai di 3 jutaan. Nah, itu 3 juta tuh paling top itu udah Pagani itu top. biasanya. Let's say katakanlah ini 300 meter, sekarang katakanlah ini udah mendekati 3 juta ya. Coba kalau di brand gede, kita udah Aduh, keluarin nggak 2 digit. Nggak kuat. Kita udah keluarin 2 digit gitu loh. Dengan mesin yang sama mungkin ya. Iya, Gitu. dengan mesin yang sama, build-nya yang sama. Soalnya build itu kadang itu baru berasa kalau memang kita udah merambah di professional user.
gitu loh. Tapi kalau kita masih hobis, masih kepengennya jam dengan quality yang bagus tanpa harus mahal, ini udah keren kayak gitu loh. Jadi ini adalah opsi bahwa sama sekaligus ngasih informasi ke kalian juga ya, kalau sebetulnya nggak perlu mahal untuk dapat build quality, kecuali emang kalian cari brand ya. Nah, Cari kalau brand. beli brand sulit bro. Iya. Karena apa? Ada Supreme yang dijual mahal, dia brand batu bata. Ada itu ada. Supreme batu bata ada. LV bikin tas nih segini nih, ya kan? Ada tas segini harganya mahal banget kayak. Karena dia jual brand gitu, aneh banget. Balenciaga, lakban dikasih brand, harganya mahal, aneh. Karena kalian beli brand gitu. Karena loh. beli brand, bahkan apa ya, baju, celana. Kenapa sih kalau kita ngomong narik ke zaman dulu ya, orang tuh selalu menghafal merek. Ya merek tuh. Kenapa? menang. Karena zaman dulu merek yang masuk ke Indonesia belum banyak. Itu aja. Dan itu pasti mereknya bagus. Orang mengenal merek karena apa? Waktu dipakai kualitinya bagus. Akhirnya apa? Orang mencari apa yang mudah diingat kan. Kayaknya gue pakai celana ini sama pakai kaos ini enak. Mereknya apa sih? Nah, dilihat. Nah, akhirnya itu yang menjadi patokan bahwa kalau kemana-mana nyari kaos yang mereknya ini, nyari celana yang mereknya ini. Tapi kalau sekarang kan udah banyak, gitu kan? Dengan kualitas yang sama, dengan kenyamanan yang sama, tanpa kita harus membayar lebih buat suatu merek yang besar. Nah itu balik lagi ke konsumen. Kalian mau ngerogoh koceknya seberapa? Ada celana yang harganya 10 juta karena brandnya gede, ya kan? Tapi yang kalian butuhin apa? Mau gengsinya atau mau kualitinya? Kalau kualitinya kalian tahu bahannya apa, kalian punya penjahit yang terpercaya, kalian ukur sendiri dengan senyaman kalian, enak. iya kan, gitu loh. Atau mungkin dari situ kalian malah bisa bikin brand sendiri buat dijual sendiri. Wah itu keren banget itu. kayak apa namanya, ada beberapa brand Indo juga kan itu. Nah balik lagi nih. Balik lagi ke Jam Homas nih. Sebenarnya kan Jam Homas ini bang sama deh. sorry. Yeah. Jadi sebenarnya apa namanya, jam kayak Speck & Son, kayak Pagani ini kenapa bisa murah? Karena dia nggak ada biaya iklannya, coy. Benar. Jadi dia nggak ada biaya iklan, bahkan biaya pemasaran itu nggak ada. Bahkan kalau kita mau beli, kita beli dari pabriknya, yang ngongkirin ke kita itu kita yang bayar gitu. Ibaratnya dia nggak butuh terjual, nggak ada biaya distribusi bahkan dia. Benar. Maka dari itu harganya ngebanting banget. Nah, karena kualitasnya, aku nggak nyalain kalian punya Casio, punya Seiko, punya Alexander Christie, punya Expedition, nggak apa-apa. Tapi kalian bisa coba satu aja Jam Homas sebagai alternatif. Nah, nanti kalian bisa bandingkan nih. Oh iya ya, kacanya seperti ini, speknya seperti ini, baterai resistnya seperti ini, mesinnya seperti ini, gitu. Nah, satu lagi juga nih, mereka kan justru kadang kelihatannya kayak gitu, justru itu yang menjadi marketing karena mereka tahu orang memang kadang ada yang butuh brand, ada yang tadi orang yang kayak udah deh yang pasti-pasti aja, mahal nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa, itu ini nggak disclaimer ya, nggak ada salah bener di sini. Ada salah bener. Nah, kalian jadi nanti bisa ngukur sendiri ya, nggak ada salah bener di sini. Nah, hal-hal kayak gini kan orang pasti, gue pengen loh budget 2 jutaan tapi bagus. Pengen model Grand Seiko harga 2 jutaan di mana? Nah, contohnya biasanya kayak gitu. Contohnya kayak aneh ini. banget. Ini kan modelnya Grand Grand Seiko Seiko yang GMT. Nah, mungkin kalian tahu lah Grand Seiko itu berapa harganya ya kan? Ya memang sih kalau mau dibanding head on ya jelas beda karena di sini polishnya mungkin polish basic sederhana, sedangkan mungkin di Seiko ada yang namanya Zaratsu or mirroring dan mungkin bahannya juga bukan yang kaleng-kaleng, misalkan stainlessnya yang grade tertinggi atau titanium yang grade tertinggi, kacanya juga yang kayak gimana. Tapi balik lagi, kita sendiri perlu Grand Seiko itu apa enggak? Atau sebetulnya kita suka karena bentuknya? Kalau karena bentuknya, ini jawabannya. Ini jawabannya kayak gitu. Daripada beli KW kan, daripada beli KW. Oh ya, satu lagi yang tadi belum kita sampaikan bahwa adalah jam homage itu apa sih? Homage itu adalah bisa dibilang tribute ya.
jamnya mungkin mirip sama model tertentu atau brand besar, contohnya ini kan mirip sama Grand Seiko yang GMT gitu loh, tapi dia nggak ditiru total, mungkin ya mirip nggak itu total, dan satu dia punya brand sendiri gitu loh, jadi nggak bener-bener mengKW. Kalau KW itu kan ibarat kata meniru tapi sebetulnya nggak sama gitu loh. Jadi ini lebih ke homage karena ke tribute, dan ini adalah opsi juga sih buat kita gitu loh. Contohnya kalau misalkan suatu saat dari kalian ada yang punya rezeki lebih dan bisa beli Grand Seiko-nya, pasti ada yang berbeda gitu loh. Mungkin diameternya, diameter tebel tipisnya itu pasti beda kayak gitu. Cuman nambahin sedikit ya Om ya. Jadi bedanya kenapa aku lebih respect kepada jam-jam original seperti ini, yang semisal ini kayak Grand Seiko tapi dia nggak KW, kenapa aku lebih respect, lebih hormat kepada kayak GMT, Pagani Design, Tandorio, karena dia itu punya brand sendiri Om. Iya, bagusnya apa kalau orang punya brand sendiri, dia itu ada pertanggungjawaban moral terhadap brandnya. Jadi dia ini ketika menciptakan jam tangan jelek, maka dia akan menjelekkan nama brandnya, begitu. Ya, jadi ada tanggung jawab brand, berbeda dengan jam KW. Kalau jam KW kan dia jual lepas ibaratnya, setelah bikin Rolex KW tas jadi jual lepas, dia hilang, nggak mau tanggung jawab, bahkan garansi nggak ada. Nah, sehingga harganya goib. Kalau jam KW, kalau menurutku bedanya adalah jam KW dinaikin harganya 10 juta, kalian malah percaya, aneh, padahal mungkin harga belinya 1 juta gitu. Semakin KW mahal, semakin penasaran. Tapi kalau kalian ngecek harga jam ini semakin mahal, kalian pasti semakin bingung gitu kan, aneh. Kalian lihat San Martin kenapa kok mahal ya gitu. Tapi kalian nggak mempertanyakan jam KW kenapa ada harga 10 juta, 15 juta. Nah itu kan aneh. Bener. Padahal asal usul bibit bobot nggak jelas gitu kan, nggak ada jaminan garansi segala macam. Contoh kalau kita ngomongin selain ini juga mau gue tambahin lagi tentang jam KW. Contohnya jam KW yang dari jam tangan mewah ya kan. Pasti kalian, beberapa dari kalian udah ada yang mengenal namanya KW yang super atau ultimate. Apa namanya? Klon. 1 banding 1 sama dengan gitu. Bener. Ada rumus matematikanya tuh. Kalau kita nggak ngomongin itu KW ya, secara spesifikasi iya bagus. Tapi itu boleh dibeli, nggak ada larangan dong, kita larang juga bisa, boleh. Tapi sekarang balik lagi, kalau ultimate dari jam ratusan juta pasti seenggaknya bisa nyentuh 2 digit, bener nggak sih? Iya. 2 digit, entah itu mungkin mesinnya pakai Voljuk lah, ITE yang ini itu, kualitasnya oke ya. Tapi tetap kalian butuh beli KW, dan satu lagi itu nggak bisa dipertanggungjawabin. Dijual lagi juga bingung masalahnya. Iya, kecuali ya kalian memang udah expert ya, maksudnya dalam artian utak-utik mesin sendiri bisa. Ini apa kalau ada apa-apa bisa sendiri, no problem. Satu lagi nggak ada larangan. Tapi sekarang balik lagi, kalian ngeluarin budget segitu, apa nggak sayang kalau dapat KW dibanding kalian ngeluarin budget segitu dapat 2, 3, atau mungkin dapat 1 tapi yang original. Iya, bener gak sih? Lebih mantep gitu. Iya. Jadi kenapa gue gue respect. Mereka mungkin belum bisa jual mahal, tapi bikin brand itu adalah sesuatu yang nggak mudah. Bikin brand itu sesuatu yang nggak mudah gitu loh. Mereka seenggaknya harus mikirin warantinya seperti apa, kayak gitu, pertanggungjawaban brandnya seperti apa, kayak gitu. Jadi gue lebih respect kayak gitu. Contohnya ini salah satu yang tadi gue bilang favorit ya, Tandorio 50 Phantom. 55 Phantom. Nah, ini isinya gokil itu. Ini kalau beli aslinya, waduh, zaman dulu aja udah nyentuh di 20-an, gue nggak tahu sekarang. Kalau sekarang ratusan, kemarin aku udah ratusan. Ada yang limited ratusan, kalau yang puluhan juta lah, sekitar 70 ke atas. Nah, ini dulu kita kalau pengen dapat modelnya kayak 55 Phantom kayak gini, kita itu dulu dari SNZ H57 series ya. Iya, itu kan banyak ya, ada 55, ada 57, itu tergantung warnanya ya. Itu dari Seiko ya, Seiko SNZ H series itu kan udah mirip banget nih ininya. Kita ganti insert bezelnya, sama ganti dialnya.
Karena zaman dulu masih belum ada ya homage, dan itu pun kita ngeluarin modalnya nggak gampang karena 55 Atom dial itu yang jual tuh dulu Sulit kita itu. cuman iya. Itu pun nggak makanya walaupun kita dulu itu bikinnya customize kayak gitu, kita itu bener-bener bangga banget karena apa, perjuangan bro. Perjuangan nyari part masing-masing, Iya, bener. nego-nego harga ya kan. Dulu belum ada marketplace mungkin ya. Iya bener. Nah sekarang ini Tandorio, dia udah ngeluarin, ini sunblasting ya? Apa titanium nih? Sunblast. Oh ini finishingnya udah sunblasting stainless steel. Kacanya udah Double dome ini. double dome atau mungkin box shape dome, sapphire crystal. Terus insert bezelnya udah keramik. Automatic movement juga, no date, dan ini California dial. So far ini paling mirip sih sama 55 Atom. Kalau gue ngeliat sekian gini langsung pasti kayak 55 Atom. Dan ini harganya Ini harganya 2 jutaan. Murah banget. Nah, ntar kita oprek deh, kita oprek. Ini 2 jutaan karena dia jadi, semisal kita ngerakit sendiri ya, mesin NH35, udah berapa, mungkin 400-500 lah ya. Iya. Case yang seperti ini finishingnya nggak dapat 700, sejutaan mungkin ya. iya bener. Kaca safir seperti ini itu mungkin 500 ribuan. Bezelnya insert bezel seramik ya 300 ribuan. Belum dial sama jarum serakit mungkin 200 ribuan. Belum ini talinya, belum logonya, nempel logo, pesen logo, wah itu Nah. bisa 3 juta lebih gitu kalau kita bikin sendiri mungkin ya. Bikin Nggak sendiri itu pun kalau jadi. bisa. Ya kalau jadi Soalnya- ngerakitnya biayanya. Soalnya gini, teman-temanku juga ada yang nge-build. Oh, ngebuild sendiri. Nge-build, ada yang Bagus. kayak gitu pesan ya. Tapi bukan masalah apa ya, nge-build itu kan namanya gini loh, kalau kita udah niat nge-build, artinya kita udah harus siap sama namanya trial and error. Pasti nggak cocok. Dulu pernah tuh zaman Kaskus nih bro, Ah, zaman zaman Kaskus. Kaskus gue punya komunitas kayak gitu ya. Dan itu dulu kan nggak ada kayak sekarang ya, yang kita gampang marketplace ada ya. Dulu itu apa-apa harus serba eBay. eBay eBay dulu. Amazon. Bayar pajak sendiri itu biasanya. Dan waktu di build, aduh mesinnya kekecilan nggak masuk. Input diganjel apa itu? Kalau nggak gitu pas udah mau dimasukin mesinnya kegedean guys ya. Iya. Alhasil apa, modal lagi. Model Nah, kalau kita mau ngakalin. ngakalin. Kalau nggak ngakalin, misalkan udah ngakalin tek taunya kok macet. Taunya ternyata handsnya buat di movement itu dengan kayak gitu terlalu berat, nggak jalan. Oh iya, bisa Wah, trial jadi. errornya dulu banyak banget. Alhasil apa? Pusing. Kalau kita nggak mau pusing, ini ada case ukuran segini nih, kayaknya cocok mesin buat ini. Kalau mau nih, siapa yang mau? dijual Akhirnya dijual ecer. Dirongsok. Itu pun nggak ada, dijual pun itu mau nggak mau juga nggak apa ya, dari kita bayar tax dan segala macam Iya. tuh nggak nyampe. Awal Ribet impornya, seperti itu. oh, iya. Jadi apa ya, kita dulu itu kalau mau bikin tuh kayak aduh gitu loh, harus bener-bener Pengen banget. dan kalaupun jadi puasnya itu Wah. juga banget. Nah sekarang gue ngerasa lebih terbantu nih dengan adanya Tandorio, kayak tadi Pagani Design, Steel Dive, build quality-nya oke loh. Jujur gue bilang oke dibanding kita harus beli KW gitu loh. Jadi ini katakanlah kalau kita bandingin, nggak usah jauh-jauh sama yang umum ya, speknya bisa dibilang masih Prospex ya, mungkin Prospek atau Seiko 5, tapi Seiko 5 yang sekarang kalian udah tau lah harganya berapa gitu loh. Itu Ya, pun belum screw down crown belum mungkin screw ya. down Kaca crown. juga belum. Iya betul kayak gitu kan, dengan model-model kayak gini gitu loh. Maksudnya gue juga seneng, ibarat kata ini kalau gue mau punya jam banyak dengan kayak gini Bisa gonta-ganti, bisa gonta-ganti. dresswatch, segala macam. Nah, contohnya ini kayak si ini steel, Pagani Design nih, Pagani modelnya Turtle. turtle. Mau dibilang sama kayak turtle, enggak, mereka nggak jiplak kok. Case-nya agak sedikit berbeda. Pasti beda, entah ini beda ukuran ya, Ukurannya berapa beda. mili. Nah, beda kan? Iya, beda ini. Bahkan nih kalau gue lihat bentuk looknya aja beda. Looknya beda. Nah, Jadi rantai Seiko masuk sini nggak bisa gitu. bener. Nah ini lain dinamakan homage, serupa, tapi bener-bener nggak sama dan dia punya brand sendiri, kayak gitu. Nah belakangnya ini bener-bener penyu nih, bener-bener turtle nih. Kalau Penyu. Seiko kan belakangnya
Kanagawa Wave kan, itu udah Ah. ciri khas dia kayak gitu. Jadi gue yang bikin suka, gue balik lagi kenapa gue suka Tandorio, karena Tandorio ini dia bener-bener memanjakan kita sebagai customize. Jadi kalau kalian Horologi Story juga nge-custom ini loh, dikasih logo HS gitu. Model case-nya kayak gini persis. Nah, bener kan? Nah, itu tadi. Ada Karena gitu. gini, ada bedanya yang namanya mod sama customize. Nah, mod ini yang sekarang menjamur di gimana Pak, pandangan Om Tio nih kan? Soalnya Om Tio sedikit resah dengan mod nih. Ada Seiko model Rolex Om ya kan? Itu yang diresahkan Bung Adrian juga. Kenapa ada Seiko Lab katanya kan begitu kan? Gini, Gimana Ini sorry to say ya. Gue disclaimer lagi nih. Disclaimer Gue lagi. nggak menyalahkan Nggak menyerang. siapapun nggak dan menyerang. Tapi ini hanya masukan aja buat kalian. Kalau dulu kita kalau pengen murah kan akhirnya beli jam KW karena kita Ya. nggak punya opsi ya kan. Nah sekarang kan udah ada opsi yang namanya homemade dan segala macem, bahkan kita mod ya, pengen ngemod itu sebetulnya adalah hal yang paling sederhana banget. Misalnya kita punya jam Seiko, Seiko asli original kita Iya. beli nih. terus kita ganti strapnya, Ah, itu pun udah termasuk Udah mod, mod. karena kan dimodifikasi nih. modifikasi. Strapnya beda, atau mungkin bezelnya pengen gue ganti yang lebih tajam-tajam deh. Ah, ya Itu bener udah gitu. mod kan gitu. Nah masalahnya sekarang ini mungkin gue disclaimer nih, gue mungkin mesti hati-hati nih. Gak apa-apa, bukan dia belak-belakan itu soal itu. Oke, kalau gitu gue belak-belakan juga. Gini, karena sekarang jam KW itu orang udah mulai sedikit banyak udah mulai ada yang melek. Akhirnya ada produsen yang mungkin dulunya jual jam KW, ya. Alhasil karena mod ini itu Menjamur. udah menjamur, akhirnya dia gimana caranya memproduksi ini supaya nggak terkesan KW. Nah, akhirnya ya udahlah, yang populer apa nih? Seiko contohnya. Mesin NH udah gampang didapat. Dikawinkan dengan model paling populer apa? Rolex, Epi, Yes, dengan embel-embel Nautilus, dialnya Seiko. Akhirnya dijualnya dengan Seiko nama Nautilus. Seiko Nautilus atau mungkin Seiko Mod. Ah. Padahal yang namanya mod itu sebetulnya nggak Kerangkanya. merubah total dari basic aslinya, gitu loh. Tapi sekarang kita balik lagi, kalau misalkan kita nemu yang dijual-jual tuh Seiko Mod ya, kok bentuknya kayak gitu, case-nya gini-gini. Balik lagi, Seiko pernah ngeluarin bentuk case kayak gitu nggak? Nggak ada case Nautilus. Pernah yang- ngeluarin dial kayak gitu nggak? Nah, Nggak ada juga. Itu dialnya polos ditempel itu. nah benar, case-nya kayak gitu. Jadi itu sebetulnya bukan mod sih, bisa dibilang yaitu tadi KW tapi dengan apa ya, Kemasan baru mod. dengan nama baru sehingga Yes. bisa jualan lebih enak gitu loh kayak gitu. Betul. Karena gini, pengalamanku juga, aku juga punya beberapa sampling termasuk Seiko Mod. Aku punya 2. Yang satu ini dia itu udah rusak ternyata. Yang model Epi Nautilus aku punya itu tuh bakalnya udah copot. Nah, yang satunya lagi itu dia ngembun. Jadi dipakai mandi aja ngembun, bayangin kayak ini jam apa ini harga segini, harga 1 juta sampai 2 juta ngembun. Sedangkan Pagani harga 1 juta pas aja, nggak ngembun, bayangin udah screw-down keran, udah kayak speknya jauh lah. Mungkin kalian masih bertanya-tanya, atau yang punya Pagani atau yang punya Seiko Mod masih bertanya-tanya gitu. Nah, kalian bisa menganggarkan sedikit untuk melakukan perbandingan mandiri. Semisal yang sudah punya Seiko Mod, silahkan beli jam Homis, dipegang, disandingin, dipakai bagusan mana, nyamanan mana, pengenaannya bagaimana, coba dites renang ke laut kemana. Nah itu juga sebagai tes untuk jam tangan gitu. Karena menurutku gini Om, karena beli jam tangan ini kan menurutku nggak kayak beli gorengan ya gitu. Kalau kita beli gorengan sekali beli terus langsung habis gitu. Tapi sebenarnya jam tangan ini kan berlaku 1 sampai 10 tahun, mungkin 20 tahun gitu. Nah, sebenarnya ini itu harganya lebih mahal dari gorengan kita. Bayangin kita setahun beli gorengan berapa kali? Mungkin ada kali 1 juta 2 juta ya kan. Benar. Tapi habis nggak ada wujudnya. Tapi kalau kita beli jam tangan bisa sampai 5 tahun. Iya. Gitu. Nah, di situ kemudian
Orang-orang kalau dapat jam tangan udah nabung lama, dapat jam tangan yang build quality-nya mungkin kurang jelas segala macem lah. Itu susah karena aku pernah mengalami ini, pengalaman pribadiku ya. Dulu aku sempat punya koleksi jam tangan KW ada, jam tangan original tapi yang build quality-nya kaca belum safir, stainless steel masih alloy. Nah, rantainya juga alloy, jadi dia itu berubah warna om. Nah, Oke, agak kekuningan biasanya. agak kekuningan. Nah, padahal gini, jam tangan kan itu adalah salah satu benda yang nemenin kita perjalanan hidup kita dari mungkin SMP, dari SMA, akhirnya juga bisa jauh. Setelah dia menemani perjalanan kita jauh sampai di titik ini, kita akan upayakan serius untuk dia. Mesinnya mati, kita harus ganti. Bahkan anggaran berapapun akan kita gunakan untuk dia gitu, nge-build dia lagi untuk dia mungkin bisa dipoles. Ibaratnya kita upayakan biar ini tetap hidup. Ibaratnya jam tangan nih kayak pasangan gitu. Kalau udah terlanjur sayang nih, tapi ternyata kita sayang kepada barang yang salah, kepada pasangan yang salah ya kan? Iya, benar. Udah disayang tapi ibaratnya dia sakit-sakitan mulu nih kan. Dibawa ke rumah sakit, ke servis A, servis B, nggak ada partnya. Apalagi otomatis yang kaleng-kaleng ya gitu. Itu nggak ada partnya. Tapi kita udah terlanjur sayang, akhirnya mati tetap kita pakai. Itu kan kayak, nah daripada kita mengukir kenangan untuk jam tangan yang busuk seperti itu tanda kutip, lebih baik kita nabung sedikit, dapat yang bagus lah, ukirlah kenangan bersama dia secara terus menerus gitu. Partnya juga gampang dicari di mana-mana, steel 316L bisa dipoles, itu enaknya, jadi nggak kuning dia dan nggak gampang ngembun. Ini juga masukan buat kalian ya, walaupun ini murah, ini murah ya. Satu lagi, kenapa murah? Faktor utamanya tadi, brand yang belum besar. Jadi sebetulnya mereka ini bisa dibilang murahnya karena gini loh, mereka kita itu jual apa ya, masih sesuai sama speknya. Pas gitu. Pas ya, karena ini nanti kalau brandnya udah makin gede, udah masuk Mahal bukan micro jadinya. brand lagi, itu juga udah makin mahal. Kayak San Martin tuh, NH35 itu 4-5 juta loh. Itu kan nggak kategori murah lagi. Padahal kan? dulu nggak gitu. Padahal dulu 1-2 juta, aku inget itu. Sebelum dia ada adik-adiknya kan adik-adiknya San Martin ibaratnya. Atau mungkin kalian pernah tahu atau dulu nih kalau Spinnaker. enggak, lebih lama lagi. Apa? Steinhardt. Steinhardt, oh iya. Steinhardt murah banget. 1-2 juta udah keren. Sekarang Steinhardt kalian bisa cari Steinhardt. Harganya nggak Stein itu, harganya hard sekali itu. Bahkan sekarang nih Steinhardt misalkan ngeluarin satu model kayak gini ya. Misalkan katakanlah ini Steinhardt nih. Dia udah punya 3 varian loh. Varian yang pertama let's say Miyota. Harganya yang paling murah. Itu pun udah nggak murah. Paling murah nggak murah. Terus yang kedua nih, dia ngeluarin yang versi NH-nya nih. Udah lebih mahal lagi karena mungkin secara fisiknya juga ada perbedaan spek. Nah yang paling tinggi dia kalau nggak pakai Selita pakai ETA. Itu varian yang paling mahal. Sekarang Steinhardt begitu. Iya, Selita SP200 dipakai gitu udah. Sama kayak ini San Martin sekarang ada yang pakai Selita, harganya 15-20-an. Ada yang pakai PT 5000 juga itu harganya juga tinggi. Nah itu dulu Steinhardt awal keluar, ya ampun sejuta. Harganya sama kayak ini. Makanya aku takut nih suatu hari harganya naik. Ini yang paling aku takut. Nanti kalau suatu hari harganya naik, jualan somai aku. Udah mah pajak naik. Nah dan Spinnaker sendiri juga nih, build quality-nya makin bagus. Gue bilang bagus. Mungkin kalau dibandingin ya lagi-lagi ya perbandingan pasti yang umum dulu dah Seiko ya, karena mereka kan mesinnya masih pakai yang sama ya. Oh iya. Build-nya bisa dibilang sekarang untuk kita ngomong range harga ya 4 jutanya Seiko sama 4 jutanya Spinnaker. Jauh. Oh jauh. Kacanya juga Spinnaker udah garansi. Kalau sapir gitu. dari harga loh ya. Karena harga yang di spek yang dikasih di Spinnaker itu kalau di Seiko bisa 2 digit. Iya udah. Contohnya kalau kalian melihat sendiri ya yang mereknya yang namanya Fleus ya, tulisannya Fleus ya di double S, atau mungkin Dumas, tapi kalian carinya coba yang GMT yang box set yang udah dapat strapnya. Itu mahal banget, aku kemarin ngecek itu. Dumas gila naiknya. Itu coba kalau di Seiko udah berapa?
mungkin dengan box set kayak gitu ya, dan Seiko ngeluarin GMT yang NH34 atau mungkin 4R34 ya, itu masih di Seiko 5, itu harganya udah 5, hampir 6 juta. Kemarin ada yang warna dialnya biru sama ungu, yang warna hitam yang di review Horologi Story itu dia harga gorengannya sampai 7 sampai 10 juta ini. Nah, itu warna hitam. sedangkan di Spinnaker Flush favorit gua nih, favorit baru Flush itu strapnya udah tebel banget, padat. Stainless steelnya oke, kaca saphirnya oke. Terakhir ya, gue belum ngecek lagi nih sekarang. Terakhir itu dapat box set sama strapnya silikon, dan silikonnya bukan yang kaleng-kaleng loh, bener bagus. 3950. Wah, itu sih meramaikan pasar Itu horologi gua bilang, ya. itu gue bilang Gila itu. Spinnaker udah mulai mahal, Udah karena mulai. dia sebetulnya udah mulai merambah ke mulai besar brandnya. Itu termasuk pun pemula juga dia. Iya. Itu gue bilang termasuk mahal, tapi gue bilang nggak mahal juga, mahal. karena dia masih bisa dirupiahin jual dengan harga segitu dengan spek yang kayak gitu. Nah nanti kalau dia nantinya udah kayak Steinhardt, aduh. Dan ini pelan-pelan Spinnaker itu udah mulai ngeluarin limited pakai Swiss movement. Build quality-nya dari awal ya, dari nol gue kenal Spinnaker sampai sekarang itu berkembang. Benar. Finishingnya segala macam. Itu jadi udah berkembangnya itu diikuti dengan harga, jadi kayak pas gitu dia. Dan nggak sekedar. Dan bagusnya Spinnaker ini untuk mengembangkan itu dia masih bisa konsisten, kalaupun ada perubahan harga naik dan segala macam tuh nggak langsung yang awalnya dulu 2 juta sekarang jadi 5 juta, enggak. Tapi lebih ke mungkin dulu 2,1 sekarang 2,3, 2,5, masih segitu. Tapi masih fair gitu loh sampai build quality. Nah makanya kemarin pas ternyata Om banyak nih WHC, Om ini banyak nih, gue jadi kayak wah, ini termasuk salah satu surga nih, karena walaupun gue udah mengenal brand-brand itu, gue juga respect gitu loh sama brand-brand ini, karena lagi-lagi balik lagi gue secara watch enthusiast dan hobbyist udah nggak terlalu memandang merek itu lagi katanya gitu loh. Jadi udah nggak terlalu memandang brand itu adalah patokan yang utama gitu loh. Gue tetap tahu build quality-nya mereka seperti apa, tapi kan gue harus ngeliat faktor yang lain juga, mungkin dari harga sama speknya berbanding terbalik apa enggak, atau fair atau bagaimana gitu loh. Lagi pula nggak ada yang menyalahkan siapapun buat menjual berapapun ya. Contohnya kalau Seiko mau ngejual ini biar kata spek kaleng, gue mau jual 12 juta, mau jual 100 juta ya suka-suka dia sih emang. Tapi balik lagi limitednya balik lagi kita sebagai konsumen. Makanya itu kenapa ada yang namanya kita sebagai konsumen tuh harus smart. Maksudnya bukan berarti kalian bego atau enggak. Maksudnya harus bener pandai-pandai memilah lah gitu. Harus sesuai dengan kebutuhan. Jadi misal kebutuhannya jam untuk selam ya, untuk apa, beli dress watch gitu. Jadi ibaratnya, karena kebanyakan nih ada yang nanya Om, biasanya aku suka yang model dress watch begini tapi butuh loom yang gede, yang bagus. Nah itu yang bingung, jadi kayak peruntukannya untuk dress watch tapi dia pengen loom yang gonjreng. Nah itu kan kayak berkebalikan gitu. Nah makanya harus tahu kategorinya yang jelas. Oh ini jam kategori diving, ini kategori pilot watch. Nah jadi itu juga harus. Jadi ini juga perlu kalian tahu juga ya. Sebetulnya nggak salah ngebandingin atau nggak salah kalian mau mending, itu wajar, sangat wajar. Tapi kan kalian itu juga harus tahu kalian mendingin itu sama yang mana gitu loh. Contohnya nih, untuk jam sekelas Steel Dive, Pagani Design sama Tandorio, mereka ngasih loom yang terang misalkan. Terus jangan kalian bandingin sama Seiko yang mungkin speknya profesional diver 300 meter. Nah, bagusan Seiko bro, harganya aja berapa kan gitu. Tapi kalau untuk harga segini mereka udah nggak bisa ngasih loom yang terang, ya itu udah oke. Jadi ngebandingin nggak apa-apa, tapi bener kalian tahu, kalian misalkan
kalian boleh nih bandingin Pagani Design sama Steel Dive. Nah, itu masih sekelas. Steel Dive sama Hemdaller boleh. Gitu loh, karena memang masih di range kelas yang sama gitu loh. Gak apa-apa gitu loh. Bahkan ini kemarin gue ngambil. Belum dipakai nih, Bro. Belum dipakai. Oh, belum dipakai nih. Nah, ini masih di plastik. Nih yang ini modelnya sama-sama Tandorio. Tapi gitu. loomnya berbeda itu. Tapi ini loomnya satu dial, men. Jadi kalau digelap ini satu dial ini nyala semua. Belum gue pakai gitu. Gue masih mau cari strapnya yang lebih cocok sih soalnya. Sama ini. Pagani itu dia ngeluarin sekarang yang terbaru itu ini roll steamy. Jadi gara-gara San Martin mahal, Pagani itu dia bikin tandingannya San Martin. Nah, ini tandingannya San Martin, finishingnya, solidnya itu jauh lebih bagus gitu, dan harganya masih di range 2 jutaan. Karena dia ingin merebut pasarnya San Martin yang udah 5 ke atas. San Martin GMT itu udah 5 ke atas itu NH34 itu. Nah, kayak gitu. Nah, bisa dibilang ini kalau kita ngomongin yang murah ya, let's say kita ngomongin Alba lah ya. Harganya di atas Alba, di bawah Seiko, di tengah-tengah, tapi speknya coba ini udah screw down crown. Terus udah GMT. Kacanya udah sapphire, Cyclops-nya nggak ada miringnya. Rapih. Jadi itu hal-hal yang kita perlu tahu ya, gitu loh. Untuk harga di 2 jutaan dapat gini ya. Oke gitu loh. Bukan oke lagi sih, bagus gitu loh. Tapi balik lagi, kalian mentingin sebuah brand atau enggak? Kalau gue sebagai watch enthusiast udah nggak terlalu mentingin sebuah brand. Ya, bukan berarti brand itu nggak penting, tapi gue udah ngerti lah. Gue pengen ngeluarin 2 juta yang bagus, ya ini pilihan gue. Gitu loh. Kalau pengen beli tetap Seiko ya, carinya mungkin second. Second lebih masuk akal karena untuk second udah mungkin dapat spek yang lebih tinggi daripada dapat beli baru 2 juta masih dapat ya kurang lah kalau menurut gue, tanggung lah. Tapi balik lagi kalau second ya kalian harus paham betul gitu loh. Karena kita kan harus tahu juga track recordnya bagaimana tuh, dibuat apa dulu kan gitu. Jadi itu hal-hal sebenarnya banyak faktor, tapi mungkin beberapa dari kalian kalau yang baru kayaknya mikir waduh ribet banget sih bro. Sebetulnya nggak ribet, itu nanti secara otomatis kok. Secara otomatis. Sekarang gue udah mulai udah mulai ngejar yang ginian sih. Nah, ngejar Pak, ini ambil 2 nih. Ngejar. Ini gue juga suka ini si Tandorio yang ini. Mungkin apa yang bikin gue suka coin edge bezel. Apa itu namanya Coin edge bezel ini modelnya kayak pinggiran. Oh ya, koin yang zaman dulu, yang garis-garis. Sama dia big crown. Jadi wah ini kuno banget nih kesannya nih. Vintage banget. Mungkin gue di sini yang kurang suka adalah Romawinya ya, karena coin edge bezel ini biasanya identik dengan pilot watch ya. Oh iya benar, yang angkanya tegas. Ya, gitu. background ini pilot tapi ini Romawi. Sebetulnya emang rada nggak nyambung, tapi karena waktu itu gue udah terlanjur suka sama coin edge bezelnya, ya udahlah perkara dial gue kesampingin, ntar kalau nemu yang cocok bisa gue taputik. Gitu kan. Itu namanya customize. Oh ya, tadi salah satunya si Tandorio ini kelebihannya adalah kalian kalau mau order bisa udah jadi kayak gini, atau mungkin kalau kalian bener-bener pengen gue nggak mau itu orang tahu kelihatannya mereknya apa, mau pesen yang polos bisa, biar nggak kedetek harganya berapa nggak bakal tahu itu. Orang nggak ada mereknya. Atau mungkin kalau kalian udah memulai, kalian punya produk atau mungkin udah punya logo sendiri, kalian pesen yang sesuai logo kalian juga bisa kayak gitu. Nah itulah salah satu kelebihan dari Tandorio yang gue suka, fleksibel, bisa customize tanpa harus KW. Iya, bisa customize bro, gitu loh. Dan yang gue suka udah screw down crown semua, jadi water resist. Sebetulnya kalian tuh juga nggak perlu ribet perkara water resist ya. Gimana pandangannya tentang water resist? Jadi gini bro, kita kalau pakai sehari-hari itu ngapain sih?
Iya. Paling kalau Kehujanan. kehujanan, Ah. cuci tangan, Cuci tangan, atau mandi. mungkin kalau yang muslim biasanya buat wudhu, Iya, ya benar wudhu. nggak? Itu tuh sebetulnya nggak masalah. Hmm. Bahkan water resist splash pun masih bisa gitu loh. Terkadang itu secara psikologis juga mempengaruhi. Kita itu kadang sebelum punya itu udah mikir rusak dulu. Iya, rusak nanti gimana, servisnya gimana gitu, pasti mikirnya begitu. Padahal gue sebetulnya punya jam water resist doang ya, tanpa harus berapa meter. Gue pakai sampai sekarang tak Nggak kenapa-napa ya? nggak kenapa gitu loh. Iya, iya. Bahkan simple thing, kalau kalian memang ngerasa ragu atau takut, lepas doang, taruh kantong, cuci tangan. Selesai. Simple thing. Gue kehujanan pakai yang apa? Micro blend dan segala macam nggak apa-apa. Cuman yang gue hindarin kalau talinya kulit itu sebisa mungkin gue nggak mau ngenain air. Jamur nanti. Karena bukan karena jamnya, kulitnya. Itu doang. Tapi kalau mau stainless ya gue babat. Ntar kalau pulang air hujan, misalkan air hujan tuh mungkin ngandung asid apa takut karatan, waktu pulang dibilas pakai air doang bentar terus dilap kering beres. Orang Sesimpel aku itu. koleksi Pagani itu udah 6 tahun ada Pagani yang paling tua, yang pertama itu 6 tahun nggak ada gores karat atau warna karat gitu, nggak ada sama sekali. Jadi memang Ngomong-ngomong soal Pagani, kita kan juga ada Hemdaler ya sebenarnya, cuman emang ada di sini ya. Ada di Hemdaler sini. sama ini gue ngomong-ngomong jadi pengen ini tuh apa? Monster Fang. Gue dulu waktu masih Monster punya Fang. Seiko-nya zaman Oh, harga masih itu 2 juta. Sekarang wah Gua gorengannya jual. ngeri itu gorengannya. Gue jual nyesel banget. Cuman balik lagi, gue suka Monster Fang bukan karena Seiko-nya, jujur aja gue bilang. Karena Karena gue apa? suka bentuknya. Oh, bentuknya yang ikonik itu ya. Fangnya iya. Nah sekarang emang ada yang jual Seiko-nya masih ada. Tapi ya bayangin bro, second hand batangan 7.000, Waduh. 6.000. Paling murah orang jual kadang ya 4.000, 5.000. Itu kondisinya juga berbeda tentunya sudah ya. Iya. Nah sekarang, nah itu lagi balik lagi. Aku udah pernah ngerasain punya Seiko-nya. Sedangkan untuk Hemdaler dan apalagi selain Hemdaler yang jual Feng juga. Tandorio ada juga. Tandoori ada juga yang jual Feng juga. Yang gue butuhin bentuknya, movementnya NH yang bikin dari siapa? Dari Seiko juga. So aku mikir aku nggak perlu punya Seiko Monster Fang. Iya. Gitu loh. Aku cuman pengen tampilan Monster Fang-nya, tapi gue nggak mau KW. KW itu soalnya materialnya jauh banget loh Ya itu masalahnya. ya, itulah yang jadi opsi. Kalau nggak Tandorio, Hemdaler atau yang mungkin mewakili kayak gitu. Jadi ya kayaknya itu deh my next target itu deh, Iya sih. buat ngobatin kangen. Karena gue kalau sekarang mau beli Monster Fang itu gue masih belum tega ngeluarin budgetnya bro. Bayangin gue dulu dapat 2,8. Iya, dulu murah-murah. Nyampe 3.000 Jadi- tuh. Sekarang ya karena satu lagi udah discontinue. Udah nggak produksi lagi tuh. Udah nggak produksi, tapi bukan berarti semata-mata kalau udah nggak produksi itu bisa jadi mahal, bukan. Nggak semuanya model seperti itu ya. Karena udah banyak permintaan. Nah kalau udah banyak permintaan barang nggak Harga naik. produksi, akhirnya orang jadi suka-suka kan jualnya. Gue jual 4 juta, mau beli Nggak mau ya udah. akhirnya jadi 4 juta. Besokannya gue jual 5 juta, mau bayar enggak? Ya udah gue mau jualnya segitu. Ternyata laku, ya udah akhirnya jadi naik 5 juta, dan itu akan naik terus Naik selama terus ada yang beli. bubble terus gitu. Naik terus selama ada yang beli. Selama ada yang beli. Kalau udah mentok nggak ada yang beli, ya udah gitu loh. Jadi sebetulnya value gorengan naik atau enggak itu ya selama ada yang beli. Makanya dulu kalau misalkan ditanyain yang bakal jadi mahal apa, waduh gue bukan tukang Wah, ramal, bingung. men. Aku juga bingung. Masalahnya kita beli jam tangan ini ya untuk kita pakai gitu. Kalau untuk dijual lagi emas bro, emas. Dan Emas itu gitu. pun kalau kita pengen menciptakan sesuatu supaya itu jadi mahal itu juga nggak gampang. Nggak gampang. Nggak gampang, kita itu harus melibatkan komunitas dan segala macam. Komunitas, Gimana nama ini baik, supaya lebih mahal yes. nih, gitu loh.
Tapi kalau kita ngomongnya secara natural, tiba-tiba mahal. oh itu nggak bisa. Sekarang kita nggak ada yang duga kok Seiko 5 Nautilus yang sekarang disebut Seiko 5 Nautilus itu tiba-tiba sekarang bisa jadi mahal. Mahal itu sekarang. Dulu nggak pernah ketebak itu dulu. Iya. Itu dulu Gila. Seiko 5 movementnya 7S 7S 26 loh. Kok semahal itu ya? Itu zaman dulu itu cuma 600 bro kalau di toko biasa. Oh, sekarang udah 600.000, paling mahal 800.000, nggak ada yang duga. Nah, mungkin dari segi Seiko-nya sendiri mikir itu model udah out of date, makanya sama dia di discontinue karena dia pengen memproduksi model yang lebih baru kan gitu. Tapi giliran ada orang yang posting nih, nggak duga ya ternyata modelnya kayak Patek Nautilus. Waduh, udah rame selesai, kan? Rame banget itu. Begitu rame. Seiko Mod ikut-ikutan terus bikin Nautilus. Begitu dia udah naik namanya, orang pada kesempatan, wah gue punya nih ternyata, gue jual aja kali ya. Jadi naik. Gue jual, harganya suka-suka dia dong. Ada nih yang nyari. Siapa mau cari? Gue masih ada nih kondisi. Like new inbox dari tahun sekian. Sangar udah nggak dibongkar itu. Like new inbox, gue nggak pernah pakai dari tahun sekian gue belinya, harganya sekian. Wah, karena orang banyak yang cari. Kalau dibandingin sama Nautilus yang asli harganya udah berapa kali lipat. Nggak apa-apa deh 5 juta gue beli. Wah, akhirnya jadilah itu harganya 5 juta di pasaran. Padahal ya itu sebetulnya hal yang nggak terduga. Makanya kita itu nggak bisa. Ini bakal jadi mahal nggak? Sebenarnya kenaikan harga ini menurutku ada dua hal. Satu yang tadi Om sebutin itu, yang satu adalah value kita yang kita naikin. Benar. Contoh, saya udah berkarir di panjang jadi kayak Raffi Ahmad atau mungkin jadi kayak Ronaldo. Yeah. Ronaldo mungkin pakai Casio. Nah, Casio-nya Ronaldo itu bisa lebih mahal daripada Rolex biasa. Nah, itu kayaknya. Karena value-nya orangnya begitu. Jadi kalau kalian punya barang pengen mahal, ibaratnya kaos kalian keringet aja nggak dicuci ya, jadilah kayak Ronaldo. Itu kira-kira. Iya, itu value itu macam-macam. Memang ada beberapa faktor gitu loh. Makanya kadang gue jam itu nggak mau beli kalau pas lagi booming. Oh gitu. Kalau lagi booming, lagi puncak-puncaknya tuh soalnya. Kemakan FOMO biasanya orang-orang. Ya tapi itu balik lagi ke kalian. Kalau kalian tipe orang yang mungkin FOMO gue mesti ngikutin, ya nggak apa-apa. Tapi resikonya itu pasti akan jadi lebih mahal kan gitu aja. Pilihan, nggak ada benar nggak ada salah. Pilihan. Kalau kita sih yang jual seneng-seneng aja. Selama punya duit oke-oke aja ambil gitu. Iya gitu loh. Tapi kalau gue kan gue penghobi. Lebih bijak lah kalau penghobi lebih bijak. Gue penghobi jadinya antar dulu deh gitu. Kenapa? Kadang gue tahu nih. Wih, habis tampil di film ini mahal. Iya, biasanya habis ada di scene-scene tertentu tuh biasanya naik harganya. Iya, minimal dulu. Contohnya Casio aja dulu 100.000, 200.000. Dipakai Bill Gates. Giliran udah ada booming ini dipakai di film A, dipakai film B, di artis ini. Kok jadi 400? Iya, kok jadi 400? Casio yang warna Tiffany itu naik loh itu. Casio yang warna Tiffany yang analog itu loh. Itu mahal itu sekarang. Ada gorengannya sampai kemarin aku lihat di Tokped tuh 1.200.000. Padahal harga aslinya kan tahu sendiri 300-400. Cepat banget. Padahal warna yang lain, model yang sama warna yang lain harganya murah. Kenapa yang Tiffany ini mahal gitu? Nah, kayak iya. gitu. Makanya gue ngecek kan, sering ngecek, wah ini dipakai nih di sini, oh ini dipakai nih di sini gitu loh kan. Jadinya apa ya, hal-hal seperti itu tuh yang bisa bikin sesuatu itu mahal gitu loh. Jadi sekali lagi kalau ditanya yang bakal mahal, yang seperti apa, nggak bisa. Nggak bisa. Itu hanya berlaku untuk jam luxury. Nah itu. Kenapa? Bener itu. Yang bakal mahal mana? RM pasti itu bakal mahal RM, itu. Rolex, pasti. Cartier. Karena apa? Ini gue kasih tahu satu lagi ya. Kadang kita itu ngelihat jam nggak bisa cuman hanya sekedar spek mesin doang. Karena apa ya? Untuk Cartier, Rolex dan segala macam, emang iya jam, bentuknya jam. Tapi mereka itu sebetulnya mengarahnya udah ke jewelry.
Iya, jewelry bener. Bukan ke jam. Ke perhiasan banget. Perhiasan. Jadi bahan-bahan yang dipakai pun walaupun stainless steel itu udah nggak pure stainless steel, udah lapis emas, udah pakai platinum, udah pakai apa ya? Misalkan jewelsnya kalau dipakai di jam otomatis itu, kalau ini kan jam-jam yang kayak Seiko dan segala macam itu kan permatanya lebih bisa batu rubinya doang itu kan, itu pun rubi sintetis kan. Iya, sintetis gitu loh. Nah kalau jam luxury itu rubinya bener-bener ruby gitu. Bahkan kan ada tuh RM yang full case-nya semuanya itu dari safir. Itu kan gila, gimana cara dan bikinnya? itu safirnya bukan safir sintetik, bener-bener batu safir yang diukir sedemikian rupa jadi case itu. Aduh, diamondnya juga bener-bener diamond tuh kan juga ada berapa grade. Kalau jam luxury itu ya pasti yang emang top grade, yang emang yang pure diamond yang udah kayak gitulah. Jadi itu beda ya. Jadi kalau kalian mau invest yang udah pasti, ya mungkin ngerambahnya mesti ke luxury gitu loh. Tetap luxury itu juga ada naik turunnya, kayak emas juga ada naik turunnya kan. Kalau Tudor itu menurutku belum bisa di luxury sih itu Tudor, karena harganya turun sih. Kita beli di baru gitu, jual bekasnya tuh turunnya belum banget. Jadi kalau Tudor itu bisa dibilang, kalau mungkin bahasa awamnya mungkin detailnya nggak kayak gini ya, tapi untuk bahasa awamnya itu ibarat kayak Seiko punya Alba, ya Rolex punya Tudor. Nah lebih seperti itu. Ngomong-ngomong soal Alba juga sekarang dia udah mulai naik kelas loh, karena Alba kemarin yang tuna tuh bagus tuh. Iya. Itu karena gini, kalau kita ngomongin Seiko juga sekarang Seiko kan udah mulai kelas, dan untuk kelas-kelas Seiko 5 yang murah-murah kan udah ditiadakan. Disuntik mati. Nah, kan udah naik kelas semua. Jadi untuk menutup kekosongan itu akhirnya Seiko lebih ke Alba kayak gitu. Jadi itu opsi ya, opsi. Jadi satu lagi, ini pertemuan kita sekarang kita bahas ini adalah tenang, kalian tuh jangan takut kalau ketemu sama jam yang mungkin mereknya belum kalian kenal. Ya, pokoknya selain KW itu seenggaknya masih ada jaminan. Ada jaminan. Ya, otomatis kalau di channel ini kalian bisa bebas tanya-tanya, ya. Nggak apa-apa, pertanyaan apapun akan kita jawab mengenai spek, karena kita nggak mungkin beli yang branded terus karena udah makin mahal ya kan. Mahal sedangkan banget. Kemampuan orang kita juga paham lah. Gue juga kadang kalau ada yang murah ngapain gue harus beli yang mahal kan gitu. Gue Seiko punya, gue Casio G-Shock juga punya. Tapi percaya atau nggak, gue sekarang lebih nyari yang kayak gini. Gue itu pengen tahu. Soalnya gini loh, kita sebagai watch enthusiast juga pengen menghargai. Mereka ini bikin brand kan juga nggak gampang. Satu lagi ya, bikin brand sampai mereka teken supaya brandnya itu official itu juga nggak gampang kan gitu. Nah otomatis mereka walaupun bukan orientasi jualan ya untuk saat ini mungkin ya, karena mereka nggak mengiklan besar-besaran, tapi ya nggak mungkin lah orang memproduksi sesuatu itu nggak berharap untuk tidak terjual sama sekali ya, pasti ya. Nah gue sebagai watch enthusiast gue pengen tahu, karena apa? Kadang brand besar itu kelemahannya satu, karena mereka udah terlalu mengandalkan brandnya. Gue nggak bilang build quality-nya tiba-tiba jelek ya, tapi lebih yang laku kok modelnya ABC ya. Akhirnya mereka hanya bikin model ABC, tapi varian warnanya diperbanyak. Gitu ini yang versi limited, ini versi special edition. Main harga, kalau karena ini spesial harganya naik dikit, karena ini limited ini harganya bisa dimahalin. Padahal case-nya basicnya sama. Dan itu, nah kita kalau udah mengenal brand besar dari mereka awal itu akhirnya kayak jadi kok gini-gini aja sih. Iya ya. Nah. ini mulu gitu yang kayak iPhone kan, akhirnya cuma geser kamera gitu aja. Benar. Modelnya begitu. Kalau kita sebagai yang entusias pasti tahu bahwa ada mikro perubahan pun kita tahu bedanya. Tapi kalau orang yang umum kan sama aja perasaan gitu. Nah, gue sendiri pun sebagai watch enthusiast yang kadang melajarin kayak gitu, walaupun melajarinya belum sampai sebagai kelas horologi ya, tapi kok begini-begini aja ya. Akhirnya hal itu yang membuat kayak ada nggak sih brand lain yang mungkin nggak gede tapi build quality-nya oke, tapi yang bisa ngelepas dari kebosanan itu
gitu loh. Minimal dari situ dulu deh. Iya, harus itu dulu sih. Harus itu dulu, karena temen gue dulu juga gitu. Awal-awal dulu ada Spinnaker, dia itu sebetulnya targetnya adalah setiap 2 bulan sekali dia selalu beli jam. Buat apa? Self rewardnya dia. Dapat pencapaian ini. Awalnya waktu itu dia pengennya belinya Seiko, karena waktu itu Seiko masih banyak yang bisa dibeli. Ya. Terus pas dia udah waktunya beli jam, dia ngomong, aduh Seiko yang mau keluar kok ini lagi ya ganti Sama warna semua ya. alasan gitu. Udah punya banyak. Terus dia kebetulan nanya, ada merek ini nggak gitu kan? Apa nih Spinnaker? Kayaknya ada deh, gitu kan. Begitu udah Spinnaker. langsung laku. Dari dia temen-temen, nggak perlu ke Amazon nih, gitu. Ada Spinnaker Ada nih, gitu kan. Karena apa? Orang kayak mereka itu kadang mereka udah tahu spek, jadi nggak masalah. Ini mesinnya pakai NH kan? NH aman lah, gitu kan. Gini-gini, keren lo, udah Safir, udah gini. Lucu, orang yang udah punya brand yang notabene udah gede, bahkan dia juga udah punya jam luxury, tapi milih yang beginian yang dipakai, malah aneh. Iya. Karena aku pernah juga Om. Dia tuh punya Tudor, ada orang Jakarta. Tinggalnya tuh di perumahan mewah. Kenapa aku tahu? Nah, aku cek alamatnya. Wih, tinggal bukan sembarang orang ini makin. Tak cek terus dia tuh punya Tudor, punya Rolex, punya Happy yang dipakai Pagani. Kenapa pakai Pagani? Aku bilang kan. Justru malah strapnya Tudor itu dipindah ke Pagani. Kan itu kayak ngejek banget. Iya. Strapnya ini harganya lebih mahal dari Pagani, ya bilang gitu kan. Kayak, memang selera itu sangat variatif gitu. Beda. Jadi kita akhirnya udah nggak membandingkan lagi. Kalau orang udah bener-bener pencapaiannya dari level situ yang bener-bener nggak cuman hanya sekedar beli karena brand ya. Perjalanan kayak gitu, mereka itu kadang justru bisa menyikapi hal yang seperti itu. Gue beli ini karena emang gue pengen ini dan gue udah nggak akan bandingin gitu loh. Bahkan dulu gue udah ada customernya itu kasihan, antara kasihan atau agak sombong, gue ngerti. Gimana? Jadi gini, dia itu taunya karena Rolex dulu itu bener-bener di film di apa jam itu Rolex. Rolex semuanya. Akhirnya apa? Yang dia tahu mindsetnya jam itu ya Rolex. Iya. Dia nggak tahu ada brand lain. Pertama ada kata jam terbesit di pikiran Rolex pasti. Bener. Jadi katanya dia itu dari SMA nabung, dari uang saku. Dari SMA. Iya, uang saku, dan itu pun dia juga serabutan ya. Jualan apa, hasilnya ini sampai dia kerjanya itu bagus sampai benar megang posisi itu, dia beli Rolex. Itu pun Rolexnya dia langsung beli yang root beer. Root beer langsung. Karena pikir kan udah nabung bertahun-tahun, mau yang sekalian dong, nggak mau yang standar gitu kan. Akhirnya sampai dia gitu itu belinya Rolex. Karena dia taunya apa? Itu Rolex. Begitu Seiko rame, dia omongin ada. Dia waktu itu kan udah nggak beli lagi tuh. Karena mikir udah Rolex masa beli, mesti ngeluarin ratusan juta lagi kan gitu. Akhirnya dia mikir browsing jam apa sih, dia ngeliat Seiko. Pada waktu itu Seiko kan bening tuh. Datang, apa ini mas? Beli. Yang lagi oke apa nih? Yang ini pak, yang ini. Dia beli tuh, bila turtle, beli apa, dan dia punya. Besokannya beli lagi. Wah, dua orang lagi. Pak, tanya, udah punya root beer pak, apa rasanya pak pakai jam kayak gini? Tahu apa pendapat dia? Apa? Bagus mas, 4 jutaan, 5 jutaan, udah spesifikasi nyelem. Lah root beernya kan juga padahal. Kalau kayak gini mas mewah, mana berani saya. Kalau Iya. bisa. Justru jam mahal itu orangnya lebih hati-hati, aneh. Bener kan? Akhirnya apa, bukannya itu mahal karena emang sesuai pak speknya? Ya iya mas, tapi kan nanti kalau ada kenapa kan value-nya juga turun mas. Malah takut. Saya justru seneng loh mas, Seiko 4 juta. Saya justru nggak nyangka ini kenapa dia bisa jual 4 juta 5 juta, spek udah 200 meter dan dia ISO diving. Berarti belum. Padahal ada orang yang juga udah punya, mentang-mentang udah punya jam mewah, jam yang kayak gitu disampah-sampahin. Ada. Tapi ini sebaliknya, ada orang yang kayak gitu. Bahkan satu lagi customer lain lagi. Dia basically tinggal di Singapura.
punya bisnis juga. Jam dia itu hampir semua jam luxury kayak AP dan itu punyanya selalu yang special edition, karena nggak special edition dia nggak mau. Dia itu kadang sampai di calling kalau ada koleksi terbaru. Ada nih gitu. Berarti kan tamu undangan, bro. Iya kan, udah langganan banget lah ibaratnya. Mau beli saya itu. Dan kita itu sampai stop bro, jangan beli dulu, nungguin aja ini yang baru datang. Tapi yang itu kan gue belum punya warnanya. Ya tapi itu kan cuma beda warna. Nggak apa-apa deh. Sulit memang kalau udah kena begitu, sulit. Karena ada Om. Jadi ada beberapa subscriberku itu dari 1 tahun yang lalu, dari 2 tahun yang lalu, itu mereka repeat order ke aku setelah mereka nyoba nih Pagani baru tek gitu kan. Dipakai setahun 2 tahun, kok enak ya jam ini ya gitu. Iya. Besoknya lagi beli lagi gitu, karena mungkin dia ngerasanya nyaman, dan juga ada juga yang dipakai hadiah. Akhirnya dia percaya diri jam ini digunakan sebagai hadiah karena dia pakai pun enak gitu, bagus gitu, maksudnya nggak rewel segala macam. Karena kan kalau biasanya jam untuk hadiah itu menurutku pribadi itu seharusnya memang yang bagus. Karena apa? Jam itu nggak mungkin dijual dong. Iya benar. Hadiah. Terus punya kenangan gitu, apalagi hadiah kepada orang spesial. Nah, itu kan pasti bakal diupayain, kalaupun rusak diservis segala macam gitu. Nah, ya alangkahnya hadiahnya ini jam tangan yang spare partnya banyak kayak gitu, bukan jam tangan yang sulit direparasi, ibaratnya mesin kaleng atau jam tangan yang kurang terkenal. Itu kan jadinya jadi beban nanti yang dikasih hadiah ini. Mau aku perbaiki kemana lagi ini jam gitu, udah nggak bisa dijual juga, ini pemberian dari orang bersejarah mungkin ya kayak gitu. Jadinya juga nggak bisa dipakai juga, itu sayang. Makanya sekalian gitu kalau menurutku sih gitu sih. Makanya jadi ini, nah itu tadi yang barusan disampaikan, ini salah satu opsi juga. Justru mungkin karena brandnya nggak terlalu terkenal, itu justru bisa menjadi ini loh spesial, jarang ada yang punya gitu loh. Karena apa? Kalau kita kadang ngasih brand yang terkenal itu juga serba salah. Kita niatnya pengen ngasih yang bagus, tapi ternyata ketaker. Oh, ketuk katanya segini gitu. Kalau mau ngasih brand ini kok yang ini sih? Aduh, ketaker. Bener nggak? Padahal ada yang beli bagus. Misal ngasih A nih, padahal A ada yang bagus loh gitu. Lo ngasih kadonya nggak niat nih kayak gitu kan? Karena apa? Brand besar itu harganya udah ketaker. Udah ketaker banget tuh. Udah tahu begitu ngasih apa ini? Iya elah bro, lu udah ngadu setahun sekali, jarang ngasih kado, sekali yang ngadu kok yang murah sih, yang mahalin dikit kenapa kan gitu. Iya. Tapi kalau kita ngasihnya yang kayak gini, yang spesial, homage, brand apa nih? Nggak ada yang punya bro. Soalnya ada yang dalam tanda kutip agak jahat juga nih Om. Biasanya gini, triknya itu para bapak-bapak nih biasanya. Triknya adalah, Bang, aku pengen beli ini yang mirip Rolex, tapi yang ini kayak Pagani ini aja. Kenapa? Biar nggak kedetek sama istri, katanya. Bilangnya 500.000 katanya kan. Bang, nanti kalau ada istri tanya, tolong balas 500.000 aja katanya. Sisanya aku transfer dana, biasanya begitu. Biar nggak kedetek, mutasinya biar nggak kedetek. Aneh kali kan aku kira. Oh ya udahlah gitu. Akhirnya ya mungkin jam tangan seperti ini nggak kedetek juga gitu untuk harga pastinya sebenarnya berapa, karena ada juga yang jual mahal banget, ada juga. Oh ada juga ya? Ada juga Pagani itu, ada yang Pagani langka ngawur itu digoreng sama orang-orang, sampai ada yang jual 10 juta. Wah, serem-serem juga orang-orang. Makanya, dan juga ada yang nyekem dalam artian itu. Di Shopee itu ada loh yang jual 500.000. Pagani mesin PT 5.000 dijual 500.000 Om. Area Surabaya di Shopee. Sampai aku DM, aku minta nomor WA, aku mau ketemu sekarang, kita COD. Kalau memang barang ini bener, aku siap beli 10 biji, aku bilang gitu. Iya, mesin PT 5.000 kok 500.000, kan aneh. Nah, maksudnya adalah aku di sini bikin konten, selain menyediakan sebagai kita penghobi jam, juga menyediakan layanan untuk dapetin jam bagus, yang original, yang pasti dapat jamnya gitu, bukan beli A dikirim B gitu. Karena kan kebanyakan apalagi COD segala macam itu kan, kebanyakan gara-gara harga lebih murah sedikit itu tuh jadi dapatnya malah fake kayak jadi gitu. Gini, dikirimnya serem online. Memang benar, kita selalu ya kepengennya ya, salah satu gua alasan nyari homage karena apa, harganya pasti lebih murah lah dibanding yang brand besar. Karena brand besar gua kan tadi udah tahu skemanya dia, maksudnya udah tahu perilakunya dia akan bikin apa dan itu gua cuma oh ya udahlah tahu gitu loh.
Tapi kan ini adalah kebutuhan nih kayak Grand Seiko contohnya dapat 2 jutaan. Kalau gue beli Grand Seiko-nya berapa? Oh, iya. Kan gitu. Ini kayak ada yang modelnya kayak Snowflake. Nah, otomatis segini. Harganya cuma berapa ini? Nggak nyampe 1 juta. 1 juta pas. Nah. Sama ongkir ini sudah Nah, ini. udah kayak gini. Ini kalau beli di Seiko-nya yang belum termasuk Grand Seiko-nya yang masih di kelas SA RX-nya aja udah berapa? Itu pun jarang, cuman Japan domestic market doang ya. Nih yang kalian suka Santos nih, Cartier nih, tinggal pilih yang ukurannya berapa. Kalau beli Cartiernya, gue tahu ini harganya Cartier Santos berapa ya? 130-an, iya 160 jutaan dan segala macam. Balik lagi kan pengen beli Cartier atau pengen beli bentuknya kan gitu aja. Nah ini makanya gue suka, tapi ingat ya kalau yang murahnya udah nggak masuk akal dan dia menjamin itu baru, entar dulu. Kalau harganya tuh terlampau murah karena orang jual second, oke lu bisa tanya sellernya. Tapi kalau baru, katakan ini rata-rata harganya 1 juta 2 juta, terus ada yang harga jual 800.000 tapi baru. Aduh, itu serem ya. itu. Serem dulu. Kita nggak mendiskreditkan other seller, tapi ini cuma ngasih tahu ke kalian. Kalian tuh sebelum beli jangan asal cari tahu dulu ya. Nah, terutama kalau di sini kalian bebas mau nanya apapun ya, nggak masalah ya. Nanya apapun bebas ya. Karena dari pertanyaan itu artinya kita tahu bahwa kalian itu mungkin kritis. Kalian mungkin bener-bener pengen dikasih tahu sebetulnya. Mungkin kalian bingung pengennya yang apa, jadi kita nanti bisa kasih yang sesuai buat kalian juga gitu loh. Jadi kadang ada ya orang seller yang kalau nanya doang. Wow, iya ada yang gitu ya. Nanya doang jemput sampai depan gang. Oh enggak bukan gitu. Beda. Enggak, kalau gue dulu justru gini. Apa? Customer kalau nanya. Gue kadang kecewa loh kalau customer langsung beli. Bukan berarti gue nggak suka dia beli ya. Tahu nggak ya gitu, jadi kayak kita ada pikiran di pikiran dia tuh orang ini beneran tahu cara pengoperasiannya nggak ya atau gimana, value-nya beli karena beli doang apa karena beli karena paham. Itu nah gue itu lebih sering kadang orang beli yang udah gue kasih paham dulu gitu loh. Jadi kita itu akan lebih seneng kalau ternyata orang ini ternyata perlunya dress watch, budgetnya sekian. Berarti gue akan cari opsi yang di range itu. Nah kadang ada orang yang nggak ngerti diver watch atau dress watch. Dia kepengennya simple, tapi yang populer diver watch. Dia pilih diver katanya nggak suka bezelnya. Itu udah nggak mungkin. Udah aneh banget, absurd banget itu. Syarat utama jam diver itu kan harus punya bezel. Harus punya bezel. Nah ternyata dia tanya, saya pengen gini. Setelah gue kulik. Imajinasinya apa sebenarnya kan gitu? Ternyata dia itu sebetulnya pengen jam yang nggak harus dress watch banget. Tapi ternyata pengennya yang versatile. Dia alasannya waktu itu ngomong diver watch karena dia tahu itu yang water resist sama ketahanannya tangguh gitu loh dibanding dress watch. Nah, kadang customer tuh nggak semua kan bisa mengutarakan apa yang dia dengan baik. Nah, dari situ itulah gunanya kita cari tahu kebutuhan sama keinginan dia apa. Nah, kayaknya kita sinkronin. Akhirnya pada saat itu kalau nggak salah jatuhnya dia dapat di Alpinis yang baby Alpinis. Iya. Karena kalau Alpinis kan dia punya kompas, dia nggak perlu. Nah, baby Alpinis kan cuman biasa tuh analog 3 hands. Diameternya juga cuma 3839. Modelnya dibilang dress watch enggak, dibilang sporty enggak, dibilang field juga enggak. Tapi walaupun Alpinis itu sebenarnya field watch ya. Karena kan dia screw down crown, water resist 200 meter, kaca sapphire. Nah yang kayak gini mas, nah akhirnya ketemu kan. Nah, setelah lama ngulik gua ajak ngobrol. Nah itu gua lebih senang. Akhirnya dia beli, tapi yang apa ya? Ada perasaan lega karena dia ternyata berhasil dapat yang diinginkan dan gue sendiri juga senang karena akhirnya gue bisa mengeskort atau menuntun dia ke sampai ke ini loh yang kamu maksud ternyata. Iya, jadi nggak cuma sekedar lu mau murah ya ini, mahal ya ini. Wah, itu. Aduh. Lu nanya-nanya doang beli kagak sih? Wah itu serem itu jangan. Jadi tenang ya buat kalian. Mau nanya-nanya
tulis di kolom komen terserah. Nggak apa-apa, kita bakal senang hati buat ngasih tahu ke kalian gitu. Mau yang murah, mau yang mahal, itu kalian yang punya duit, kita cuma ngasih tahu doang. Gitu. Udah sih kayaknya itu aja Om. Kita Itu udah dulu ya. berbincang banyak nih. Banyak banget nih ya. Ntar kalian bingung lagi. Bingung lagi. Mungkin Kalau satu patah dua patah kata untuk jam humas apa menurut Om? satu Terakhir. patah dua patah kata buat jam homage ya. Semoga modelnya makin banyak deh. Gitu aja. Oke ya. Semoga modelnya makin banyak, build quality-nya gue nggak akan bilang semoga naik, nggak, karena naik itu perlu effort, stabil aja. Karena banyak sebetulnya jam mahal yang gue butuh dan gue suka homage-nya. Karena kalau beli yang aslinya wah udah gaib gitu ibaratnya. Iya benar, gitu loh. Jadi buat homage, gue harap produksinya akan tetap bagus, ya, tetap stabil dan bisa menjadi jawaban terhadap kita-kita yang masih mau ngeluarin dananya belum tega tapi kepingin minimal pengen bentuk dengan quality yang fair kayak gitu sih. Gitu. Jadi buat kalian yang mau, mumpung belum mahal nih. Belum mahal nih. Soalnya mahal enggaknya tergantung bukan kita. Ingat ya, hukum ekonomi yang paling basic, semakin banyak permintaan, semakin mahal harganya. Gitu. Iya. Apalagi kalau barangnya udah makin jarang. Aduh itu serem itu. Jadi jangan ragu sama homage ya. Kalian tuh cuman pengen tahu doang ya. Maksudnya hanya sekedar kita kasih tahu aja. Brand belum terkenal bukan berarti nggak bagus. Bisa dites, bergaransi kok. Ini bergaransi semua pembelian Bergaransi, di aku. karena brand yang besar itu pun sebelum jadi besar juga mereka dulu pasti dari kecil skeptisin dulu. orang. Apalagi brand Jepang ya sekarang udah besar-besar. Oh, iya. Zaman dulu Dulu- apaan sih lu Asia? Dulu masih dipandang jelek semua itu. Apalagi brand China dulu kan. Wah, brand China. Dulu apalagi. China dianggap apa? Sekarang BYD segala macam, Tesla produksinya dari China. iPhone kemarin aku beli iPhone, iBox itu. Ternyata ada tulisan Made in China lah. Iya. Apa ini? Kayak Jadi gitu perakitannya dari sebetulnya sana. nggak ada yang jelek, semuanya itu cuman apa ya, stigma doang yang ditimbulkan sih gitu loh. Kita kan juga bisa menilai sendiri. Gue sekarang juga bisa menilai bahannya bagaimana, ininya bagaimana. Jadi udah nggak perlu apa katanya sih. Apa katanya nggak perlu. Apa nggak perlu. Langsung. Kita ngomong kayak gini. Iya. Ya karena kita tahu, makanya itu kita pengen share ke kalian gitu loh, buat kaum mendang-mending dimanapun kalian berada, dan buat kalian yang pengen menjadi watch enthusiast atau mungkin penggemar jam, penyuka jam, pecinta jam, tapi yang dananya masih mendang-mending, ini adalah opsi buat kalian. Jadi jangan berkecil hati. Nanti kalau mau mewah-mewahan, ntar aja, itu nomor sekian. Yang penting kalian tahu dulu. Yang kan penting gitu. tahu dulu, tahu cara pengoperasiannya, screw down Yes. seperti apa. Karena mirip-mirip dengan jam orinya ini. Bener. Mirip dengan Rolex yang ratusan juta itu sama pengoperasiannya. Benar, jadi kalian mesti tahu dulu. Jadi tolong buat yang udah pernah ke Blasuk atau mungkin Jam-jam kesana, KW, jam segala KW, macam. stop. Stop dulu. Sayang dananya. Capek bro. Ya karena murah mau mahal, kalau kalian beli KW tetaplah KW. Jadi ada opsi yang lebih baik ya, kayak gitu aja. Jadi lebih menghargai brand yang mereka build dari awal dibanding kalian beli KW yang mungkin nggak bisa dipertanggungjawabkan ya. Kayak gitu aja, ini opsi buat kalian yang udah terlanjur ya udah mau gimana lagi, tapi stop sampai di situ. Yang belum terlanjur kalian bisa mulai dari sini. Yang mau langsung mulai dari atas, yang udah di atas mau nyoba yang ke bawah Nggak ada yang salah. Nothing wrong with that. Oke, udah itu aja. Terima kasih Om. Terima Thank kasih you. banyak sekali udah mampir. Banyak, Nanti gua juga kalau senang, kalian Om. pengen cek IG-nya Om Tio yang asli ya kan, nanti aku cantumin di deskripsi sama akun-akun Om Tio yang lain, kalian bisa follow di sana. Tapi postingan gue belum banyak sih. Om. Nggak apa-apa, nggak apa. biar mereka kepo. Sebenarnya apa sih kegiatan Om Tio sehari-hari ini ngapain gitu loh. Oke. Kayak gitu. Iya, Pengen lihat biografinya lebih lanjut mungkin kan udah menemani dari lama gitu. Siap. Udah, itu aja teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.